Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi dari Prodi Agribisnis. NIM 091058092020 semester 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah pemasaran strategik dengan dosen pengampu Ibu Astrini pada APN SPT MSI. Nah, langsung saja analisis lingkungan pemasaran. Yang pertama itu analisis lingkungan internal. Tinjauan ini membahas kinerja strategi saat ini dalam hal volume, laba, profitabilitas, pangsa pasar, dan faktor relevan lainnya. Dibahas juga kemampuan perusahaan dalam mencapai kesuksesan, kebutuhan akan strategi baru, dan pentingnya perencanaan strategis. 1. Ketersediaan sumber daya. Manajemen pemasaran perlu mereview sumber daya organisasi saat ini maupun akan datang yang dapat digunakan untuk pemasaran. 2. Struktur dan budaya organisasi. Pentingnya memahami fungsi bisnis dalam organisasi sangatlah penting. Budaya organisasi mempengaruhi kinerja bisnis, menjadikan posisi ideal bagi bisnis namun sulit dicapai karena perbedaan individu. B. Analisis lingkungan mikro. Lingkungan eksternal pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah pelaku-pelaku di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan mencapai sasarannya, yang biasa terdiri dari konsumen, pesaing, pemasok, dan publik. Analisis lingkungan pasar global. Analisis pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks korporasi global menunjukkan bahwa perusahaan internasional menghadapi tantangan lingkungan yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan dalam negeri. Nah, selanjutnya analisis situasi persaingan. Yang pertama itu pengertian persaingan. Menurut pandangan ekonomi, para ahli mengembangkan pandangan berbagai struktur pasar seperti persaingan sempurna, oligopoli, monopoli, oligopsoni, dan monopsoni. Persaingan dianggap sebagai usaha keseimbangan antara permintaan dan supply. Keadaan ekonomi ideal terjadi persaingan sempurna. Nah, sudut pandang industrial organisasi. Pandangan ini menganggap bahwa sebuah perusahaan mengelola kinerjanya secara efisien dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur industri, perilaku pasar, dan kinerja pasar. B. Intensitas persaingan. Strategi ini melibatkan kombinasi faktor-faktor seperti kesempatan, hambatan masuk, hambatan keluar, sifat produk, homogenitas pasar, struktur industri atau produk bersaing perusahaan, komitmen terhadap industri, kelayakan, inovasi teknologi, skala ekonomi, iklim ekonomi, dan keanekaragaman perusahaan. C. Analisis persaingan. Menurut Craven and Percy 2006, analisis persaingan memerlukan 5 langkah, yaitu mendefinisikan area persaingan, mengidentifikasi dan menggambarkan pesaing-pesaing kunci, mengevaluasi pesaing-pesaing kunci, mengantisipasi aksi pesaing-pesaing, dan mengidentifikasi pesaing potensial. Dan selanjutnya keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing harus bersifat dinamis, ditingkatkan dari waktu ke waktu. Keunggulan bersaing merupakan konsep 17/23 perlombaan yang dilakukan pesaing, dan sebelum itu terjadi keunggulan bersaing telah bergerak ke area yang baru. Mengukur keunggulan bersaing. Dengan kata lain, sebuah perusahaan yang unggul pada satu praktek bisnis seperti bahan baku yang berkualitas, jaringan bengkel yang luas dan rapi, ataupun proses produksi yang efisien, praktek bisnis apapun pada akhirnya akan bermuara pada produk yang dihasilkannya. Yang terakhir, analisis lingkungan makro. Lingkungan makro adalah pelaku-pelaku atau kekuatan
eksternal yang selain mempunyai pengaruh perusahaan, juga mempengaruhi komponen-komponen lingkungan mikro lainnya. Termasuk di dalamnya adalah ekonomi, politik, hukum, dan peraturan teknologi dan tren industri. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.